Kisah Jason X, teror abadi di luar angkasa. Pembunuh legendaris yang dikenal sebagai Jason telah ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat dan ditahan di sebuah fasilitas penelitian. Karena ia tidak bisa benar-benar dibunuh, para ilmuwan berencana untuk membekukannya secara kriogenik. Seorang penjaga terus-menerus merasa merinding dengan tatapan Jason, jadi ia melemparkan selimut ke atas kepalanya. Sementara itu, Dr. Rowan berdebat dengan atasannya karena telah diputuskan bahwa alih-alih membekukan Jason, mereka akan mengirimnya ke laboratorium untuk meneliti kemampuan regenerasinya demi keuntungan. Rowan berpendapat itu adalah ide buruk karena akan memungkinkan Jason untuk terus membunuh, tetapi atasannya mengabaikannya. Setelah itu, ilmuwan dan sekelompok tentara memasuki ruangan tempat Jason berada, tetapi ketika mereka melepaskan selimutnya, mereka menemukan tubuh penjaga terikat di rantai sebagai gantinya. Pada saat itu, Jason keluar dari persembunyian dan mulai membunuh semua pria di ruangan itu tanpa ampun. Para prajurit menembaknya, namun peluru tidak berpengaruh. Jason menggunakan berbagai benda untuk membunuh, termasuk rantai dari penawanannya. Ketika ilmuwan utama mencoba melarikan diri, Jason melemparkan alat untuk membunuhnya juga. Rowan menunggu di luar dan ia berteriak ketika seorang prajurit dilemparkan melalui pintu. Pada saat itu, Jason muncul di belakangnya, jadi Rowan mengambil pistol prajurit dan berlari ke laboratorium, tempat ia bersembunyi dan menunggu Jason. Ketika ia masuk, ia menendang furnitur dan mulai menembaknya untuk mendorongnya ke dalam kapsul. Lalu ia bergegas untuk menguncinya. Rowan mengaktifkan mesin, tetapi saat kriogenisasi dimulai, Jason masih berhasil menusukkan goloknya menembus pintu untuk menikamnya. Ini menciptakan pelanggaran pada mesin yang terdeteksi oleh fasilitas, memicu protokol penguncian. Cairan kriogenik tumpah ke dalam ruangan dan Rowan juga membeku. 400 tahun kemudian, bumi telah menjadi gurun pasca-apokaliptik. Karena terlalu tercemar untuk ditinggali, umat manusia melakukan perjalanan ke planet baru bernama Bumi 2. Suatu hari, Dr. Lowe dan tim mahasiswa kuliahnya mengunjungi bumi dalam perjalanan lapangan. Mereka masuk ke dalam fasilitas dan membuka kapsul, menemukan Jason yang beku di dalamnya. Mereka juga menemukan Rowan tergeletak di tanah, tampak sempurna terawetkan. Tim memutuskan untuk membawa kedua tubuh ke kapal mereka, dan ketika mereka mencoba memindahkan Jason, ia jatuh dan goloknya memotong lengan Azrael. Untungnya, android KM-14 dengan cepat memberinya suntikan untuk mengatasi rasa sakit untuk saat ini. Kelompok itu membawa tubuh tersebut melalui badai pasir dan kembali ke pesawat ulang-alik, yang segera lepas landas dan kembali ke kapal utama. Azrael dimasukkan ke dalam mesin penyembuhan dan nanoteknologi menyambungkan kembali lengannya hanya dalam beberapa menit. Rowan dan Jason dibawa ke laboratorium terpisah untuk dibangunkan, meskipun beberapa tes dijalankan terlebih dahulu. Melihat pemindaian, kelompok itu terkejut dengan fakta bahwa Jason dapat berfungsi dengan otak sekecil itu. Sementara nanoteknologi menyembuhkan luka tusuk Rowan di laboratorium 1. Adrian menusuk Jason untuk mengambil sampel otaknya di laboratorium 2. Ketika Rowan sembuh sepenuhnya, ia terbangun dan panik, menampar Lowe dalam prosesnya. Ia menjelaskan situasinya dan Rowan menjadi tenang. Tetapi ia terkejut mendengar bahwa ia berada di masa depan. Setelah itu, Lowe pergi ke kantornya untuk menelepon stasiun penelitian Solaris dan mengirimkan berkas Rowan dan Jason, berharap mendapatkan uang dari situasi tersebut. Menghidupkan kembali orang yang dibekukan berusia 400 tahun bukanlah berita lagi karena semua orang bisa melakukannya, jadi Rowan tidak dianggap menarik. Namun, Jason masih terkenal di masa depan dan Lowe setuju untuk menjualnya sebagai daya tarik. Setelah ia menutup telepon, mahasiswinya, Janessa E., datang menemuinya agar mereka bisa bersikap nakal bersama sebagai imbalan atas nilai yang bagus. Kembali ke Adrian, ia melepas topeng Jason dan menyadari betapa cacat wajahnya, jadi ia segera memasangnya kembali dan berkonsentrasi mempelajari sampelnya. Di belakangnya, Jason mulai berkedut saat ia mencair. Di ruangan lain, Sunaron mencoba memberikan KM-14 dada penuh, tetapi areola terus berjatuhan. Ada dua pasangan berbeda yang sedang bercumbu saat ini, dan erangan mereka menyebabkan Jason akhirnya terbangun. Ketika Adrian berbalik, ia tidak melihatnya di atas meja. Jason tiba-tiba muncul di belakangnya untuk mencengkeram wajahnya dan melemparkannya ke seberang ruangan. Melalui dinding kaca, Adrian berteriak untuk mencoba memperingatkan Wayland, tetapi ia tidak bisa mendengarnya. Kemudian Jason menyeretnya kembali dengan rambutnya dan mencelupkan wajahnya ke dalam nitrogen cair, membekukan kepalanya sebelum menghancurkannya di meja untuk membunuhnya. Selanjutnya, ia mengambil golok dari meja operasi dan pergi mencari korban lain. Sementara itu, Lowe membawakan makanan untuk Rowan dan berpura-pura tidak tahu cerita Jason, sehingga Rowan memberinya semua detail tentang ketidakmampuan Jason untuk mati. Setelah itu, Lowe memperkenalkan Rowan kepada beberapa mahasiswanya dan ia dapat mengagumi beberapa eksperimen mereka, sangat terkesan dengan KM-14. Pada saat ini, Wayland muncul dengan golok lama Jason dan Rowan panik,
ketika ia menyadari bahwa mereka juga membawa Jason ke kapal. Lowe bersumpah Jason sudah mati, tetapi Rowan skeptis dan meminta bukti. Mereka pergi ke Laboratorium 2 dan menemukan tubuh Adriana, sehingga Kepala Keamanan Brodsky menyatakan penguncian melalui pengeras suara dan meminta semua orang untuk bersembunyi di Laboratorium 1. Di salah satu ruangan, sepasang mahasiswa yang nakal bersiap untuk pergi, tetapi Jason muncul di pintu dan segera membunuh anak laki-laki itu, menyebabkan darah terciprat ke wajah Kinsa yang menjerit. Kemudian Jason menyeret pria itu pergi, jadi Kinsa berlari untuk bertemu dengan yang lain, dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Brodsky sangat marah dan memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan Jason di tempat. Lowe tidak senang mendengar ini dan meminta Brodsky untuk membius Jason sebagai gantinya, menawarkan uang sebagai suap. Brodsky setuju untuk menyingkirkannya, tetapi kemudian ia memberitahu timnya untuk tetap menghancurkan Jason. Prajurit Dallas dengan hati-hati memasuki ruangan gelap dan tiba diserang oleh monster besar, yang dengan cepat ditembak jatuh oleh Dallas. Ketika monster kedua muncul di belakangnya, Dallas tidak bertindak cukup cepat, tetapi untungnya Azrael membunuhnya dengan satu tembakan. Ternyata mereka sedang bermain dalam simulasi video game, dan mereka belum mendengar pengumuman Brodsky. Mereka akan melawan monster lain hanya untuk Jason muncul dan mengalahkannya terlebih dahulu. Kemudian Jason menyerang kedua pria itu dengan goloknya, hanya untuk bingung ketika mereka terus berbicara, bahkan saat dipenggal. Tiba Dallas mengatakan permainan berakhir, dan simulasi menghilang, membantu dua itu menyadari bahwa pembunuh itu nyata. Jason mencengkeram Azrael dan Dallas menembaknya untuk membuatnya menjatuhkan temannya, tetapi peluru tidak berpengaruh. Azrael mencoba melompati Jason dari belakang, namun Jason dengan mudah mencengkeramnya lagi dan mematahkan punggungnya sebelum menjatuhkannya tewas di tanah. Selanjutnya ia mengambil Dallas dan membenturkan wajahnya ke dinding. Beberapa saat kemudian, dua prajurit menemukan mayat-mayat itu di ruang permainan dan memberitahu yang lain, yang semakin khawatir setiap detik. Pada saat yang sama, Insinyur Kratz sedang bekerja di mejanya dengan headphone terpasang, jadi ia juga tidak tahu tentang situasinya. Tiba-tiba ia melihat Jason mendekatinya di cerminnya, dan sebelum ia bisa bereaksi, Brodsky dan tentaranya muncul dan menyuruhnya untuk merunduk. Mereka menembak Jason puluhan kali, menghancurkan separuh ruangan dalam prosesnya. Setelah tembakan berakhir, mereka menyadari Jason telah pergi. Setelah Kratz pergi ke Laboratorium 1, para prajurit berpisah untuk mencari Jason, percaya ia pasti terluka parah. Ini memungkinkan Jason untuk terus membunuh secara diam-diam. Pertama, ia meraih seorang prajurit dari belakang dan menyeretnya ke sudut untuk mematahkan lehernya. Kemudian ia menemukan prajurit lain sendirian dan menyerangnya dengan goloknya. Pertarungan pun terjadi dan prajurit itu berhasil melancarkan beberapa pukulan. Namun Jason dengan mudah meninju dirinya dari pagar dan membuatnya jatuh ke beberapa mesin yang menusuknya hingga mati. Prajurit lain segera menemukan mayat itu dan memberitahu Brodsky, yang menyuruh mereka untuk terus maju. Selanjutnya, Jason mengejutkan seorang wanita dari belakang dan menggorok lehernya. Ia belum mati dan terhuyung-huyung ke rekan setimnya untuk meminta bantuan, hanya untuk jatuh hingga tewas. Saat rekan setimnya berduka untuknya, Jason muncul dan prajurit itu segera melepaskan tembakan. Peluru mendorong Jason kembali ke pengait dan prajurit itu menekan tombol untuk menggantungnya di udara sebelum memberitahu yang lain di radio bahwa ia menang. Namun Jason hanya melompat dari pengait dan membunuhnya dengan memotong tubuhnya menjadi dua. Brodsky mencoba mencari mereka dan menemukan prajurit terakhir tergantung mati di pengait, yang berarti ia satu-satunya yang tersisa. Menolak untuk menyerah, Brodsky terus menyelinap sampai lengan Jason menembus dinding dan menyeretnya ke dinding untuk menikamnya. Brodsky yang sombong mengatakan ini tidak cukup, jadi Jason menusuknya lagi untuk benar-benar membunuhnya. Di Laboratorium 1, kelompok itu menyadari mereka tidak memiliki perlindungan lagi. Lowe menghubungi pilot dan memerintahkannya untuk menggunakan hyperdrive untuk mencapai pelabuhan Solaris dengan cepat. Kapal memang mulai melaju lebih cepat, tetapi Jason muncul di belakang pilot dan membunuhnya juga. Ini menyebabkan kapal terbang membabi buta dan menabrak Solaris, menghancurkan beberapa bangunan dan menyebabkan beberapa ledakan yang merusak sistem dan lambung. Kapal melewati bangunan-bangunan dan terus terbang maju, meninggalkan pelabuhan Solaris di belakang. Lowe mempertimbangkan untuk mencoba menerbangkan kapal kembali, tetapi mereka melihat di jendela bahwa pelabuhan meledak. Semua siswa khawatir, jadi Lowe memberitahu mereka bahwa mereka hanya perlu menunggu kapal lain untuk membantu mereka, karena ia sudah mengaktifkan suar. Pada saat itu, seseorang mulai menggedor pintu dan semua orang berteriak, menyebabkan gedoran berhenti. Saat mereka bertanya-tanya artinya, Jason menerobos dinding kaca yang terhubung ke laboratorium lain. Kelompok itu panik dan mulai melarikan diri, bersembunyi di ruangan lain yang dikunci oleh KM-14. Lowe tetap tinggal dan mencoba berbicara dengan Jason, menawarinya ketenaran dan kekayaan. Jason menemukan golok aslinya dan segera membungkam Lowe.
Sementara itu, kelompok itu mempertimbangkan pilihan mereka dan mengingat pesawat ulang-alik. Mereka sepakat untuk berpisah dengan rencana. Rowan, Janessa, dan Kinsa akan pergi ke pesawat ulang-alik untuk menyiapkannya, sementara Waylander dan Crutch meluncurkan pra-peluncuran dari jembatan, tempat mereka menemukan mayat pilot. Mereka harus memindahkannya dan membersihkannya untuk menggunakan panel kontrol. Sementara itu, KM dan Sunaron mulai mengumpulkan bagian-bagian penting untuk melakukan beberapa modifikasi dan akhirnya berbagi ciuman. Dalam perjalanan mereka ke pesawat ulang-alik, Rowan menemukan mayat seorang prajurit dan mengambil pistolnya. Beberapa menit kemudian, ia melihat mayat lain yang tampaknya masih hidup. Jadi ia memberitahu Janessa dan Kinsa untuk pergi duluan sementara ia memeriksanya. Rowan dengan hati-hati bergerak di sekitar duri di dinding dan mencapai tubuh. Menemukan bahwa itu adalah Brodsky. Ia tidak punya banyak waktu lagi, tetapi Rowan masih memintanya untuk bertahan karena ia akan kembali menjemputnya. Setelah berada di pesawat ulang-alik, Rowan meminta bantuan untuk membawa tubuh Brodsky. Janessa menghubungi Crutch untuk memastikan pesawat ulang-alik sudah siap dan meminta dukungan untuk Rowan. Waylander segera bertemu dengan Rowan, tetapi ketika mereka mencari tubuh Brodsky, mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat yang sama, Crutch terkejut oleh kepala pilot, yang dipegang oleh Jason. Crutch berhasil memperingatkan yang lain di radio sebelum Jason mendorongnya ke panel daya, dan menyetrumnya hingga mati. Mendengar ini, Kinsa panik dan mengunci pintu pesawat ulang-alik. Rowan, Kinsa, dan Waylander memohon padanya untuk membiarkan mereka masuk. Tetapi ia malah meluncurkan pesawat ulang-alik secara prematur. Ini menyebabkan pesawat ulang-alik menabrak kapal, membunuh Kinsa, dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada lambung. Trio itu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika mereka tiba terpojok oleh Jason. Sebelum ia bisa menyerang, Sunaron muncul tepat pada waktunya untuk memamerkan peningkatan yang telah ia lakukan pada KM-14, yang sekarang bersenjata dan siap bertempur. Jason segera melemparkan goloknya ke arahnya dan KM-14 jatuh berlutut kesakitan. Kemudian Jason mendekatinya untuk menghabisinya, namun KM-14 hanya berpura-pura dan dengan cepat melepaskan tembakan, membuatnya terbang mundur. Ia mengikutinya dengan lompatan besar dan terus menembaknya, sesekali mencampurkan peluru dengan beberapa tendangan. Setelah menembak Jason selama beberapa menit, KM-14 melakukan lompatan yang lebih gila dan mendarat di atasnya. Ia bersiap untuk menembak kepalanya, hanya untuk Jason meninjunya. Ketika ia akan membunuhnya, Brodsky muncul di belakangnya dan mengalihkan perhatiannya cukup lama bagi KM-14 untuk pulih. Dengan pistol lain, KM-14 melepaskan tembakan dan memotong lengan Jason pada saat yang sama ia memecahkan dinding, memungkinkannya untuk menendangnya ke laboratorium 1. Tembakan lain membuat Jason jatuh ke mesin penyembuhan, menyebabkan ledakan singkat sebelum KM-14 menembak Jason di kepala untuk menghabisinya. Sebagai sentuhan akhir, ia melemparkan golok itu kembali ke tubuhnya. Berpikir bahwa semuanya akhirnya berakhir, kelompok itu berkumpul dan membawa Brodsky ke ruangan lain untuk merawatnya. Brodsky sudah 80% sehat ketika tiba kapal mulai bergetar, dan Waylander menyadari bahwa lambung kapal telah mengalami terlalu banyak kerusakan. Pada saat itu, mereka menerima panggilan dari kapal lain, yang telah menerima suar mara bahaya mereka dan akan tiba dalam 45 menit. Sayangnya, kapal memiliki kurang dari 30 menit sebelum meledak dan perdebatan terjadi tentang apa yang harus dilakukan. Melihat peta kapal, Rowan menyadari bahwa ada area tanpa kerusakan yang dapat dipisahkan dari kapal utama. Sementara kelompok itu pergi untuk melaksanakan rencana mereka, mesin di laboratorium, satu aktif dan mulai menyembuhkan Jason, memberinya tubuh logam yang ditingkatkan. Sementara itu, kelompok itu mulai memasang bom di lorong-lorong untuk memisahkan area yang rusak dari area yang utuh. Mereka hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi setelah selesai, mereka menemukan jalan mereka diblokir oleh Uber Jason. KM-14 melepaskan tembakan, namun semua peluru memantul dari tubuh Jason. Kemudian ia mencoba memukulnya, hanya untuk Jason segera memenggalnya. Sunaron bergegas untuk mengambil kepala dan Rowan bertindak sebagai perisainya, jadi Jason mulai mencekiknya. Waylander melompat untuk melawannya dan sementara Jason teralihkan memukulinya, yang lain melarikan diri ke area yang utuh. Setelah semua orang aman, Waylander mengaktifkan bom dan kapal berhasil terpisah menjadi dua. Meskipun ia meninggal dalam prosesnya, dan Jason terdorong keluar oleh gelombang kejut. Beberapa saat kemudian, kapal penyelamat akhirnya semakin dekat. Namun Jason tiba meninju dinding dari luar. Saat lubang yang dihasilkan mulai menyedot segalanya, semua orang bergegas untuk berpegangan. Tetapi sayangnya Janessa memilih panggangan yang segera terbang. Rowan mencoba meraihnya dan ujung jari mereka hampir bersentuhan sebelum Janessa tersedot hingga tewas. Setelah itu Rowan, Brodsky, Sunaron, dan kepala KM-14 berhasil mencapai ruangan lain dan mengunci pintu. Melalui jendela, mereka melihat Jason meninju dinding lagi untuk masuk kembali ke kapal. Jadi mereka mulai melarikan diri.
Akhirnya mereka berhasil mencapai pelabuhan dok pada saat yang sama kapal penyelamat melakukan kontak dengan kapal. Tetapi gerbang tidak berfungsi dan Sunaron tidak dapat mengesampingkan sistem. Brut Wikipedia memutuskan untuk melakukan perjalanan luar angkasa untuk melompati jalur, jadi ia mengenakan pakaiannya dan pergi melalui palka pemeliharaan. Saat Brodsky mengerjakan panel kontrol, Sunaron dan Rowan mendengar Jason mendobrak pintu dan menuju ke mereka. Untuk mengulur waktu, Sunaron menghubungkan kepala KM-14 ke komputer dan mengaktifkan simulasi video game di sekitar Jason, menggunakan basis data bumi tentang kota asal Jason untuk mereplikasinya. Awalnya Jason bingung, tetapi tak lama kemudian Sunaron berpikir ia telah terlihat, jadi ia menambahkan gangguan lain. Dua wanita yang menawarkan alkohol, ganja, dan pergaulan nakal pranikah kepada Jason. Jason membenci semua hal itu, jadi ketika para wanita masuk ke kantong tidur mereka tanpa busana, Jason mencengkeram salah satu dari mereka, dan menggunakannya untuk mulai memukuli yang lain. Pada saat itu, Brodsky akhirnya menyetel ulang sistem dan gerbang terbuka. Namun, ulahnya dengan kabel juga menyebabkan ledakan di ruangan yang mengakhiri simulasi. Saat Jason datang untuk mereka, Rowan dan Sunaron berlari ke kapal penyelamat, hanya untuk Sunaron menyadari mereka melupakan kepala KM-14. Rowan kembali menjemputnya dan bergegas ke jembatan ketika ia melihat Jason datang. Pembunuh itu mencoba mengikutinya, namun Brodsky muncul dan menutup gerbang. Kapal penyelamat tidak bisa menunggu lagi dan terbang menjauh sementara Brodsky berbenturan dengan Jason pada saat yang sama separuh kapal ini juga meledak. Yang mengejutkan Rowan dan Sunaron, gelombang kejut mengirim Jason terbang tepat ke arah mereka. Untungnya Brodsky juga terlempar ke arah itu dan mendorongnya menjauh. Kemudian Brodsky menggunakan Jason sebagai perisai saat mereka jatuh menembus atmosfer Bumi 2, membakar keduanya dalam prosesnya. Rowan, Sunaron, dan KM-14 akhirnya santai, senang semuanya sudah berakhir. Di Bumi 2, sepasang kekasih melihat bintang jatuh di danau dan memutuskan untuk menyelidiki. Bintang itu sebenarnya adalah kepala Jason, yang mungkin masih hidup.